Hai semuanya, ketemu lagi dengan aku Maria Fitri, property expert yang sudah mempunyai pengalaman selama belasan tahun dan juga sudah membantu ribuan klien dalam menemukan rumah impian mereka. Saat ini saya sedang berada di salah satu klaster yang ada di Summarecon Bekasi, tepatnya di klaster Bluebell. Nah ini nih adalah private clubhouse-nya ya. Jadi kalau kamu beli rumah di Bluebell ini, kamu bisa menikmati fasilitas clubhouse yang lengkap banget kayak gini. Ini saya sedang berada di kawasan children playground-nya. Di sini ada prosotan, ada ayunan buat anak-anak kamu main. Lalu di belakang saya ini ada area untuk kolam renang anak-anak dan dewasa, dan juga ada gedung serbagunanya serta ada lapangan serbaguna nih teman-teman. Nah di episode kali ini kita akan mereview rumah 2 miliaran dengan lebar 8 dengan panjang 17, jadi luas tanah 136 yang literally hanya jalan kaki aja nih dari clubhouse serta kolam renang ini. Ini bagian depan rumahnya, rumah ini minimalis. Kalau kita lihat bagian atapnya ini udah menggunakan atap limas. Lalu di bagian depan ini juga menggunakan fasadnya itu fasad pakai warna-warna yang benar-benar minimalis juga ya. Ada warna putih, warna sedikit kekuningan, dan juga ada warna keabu-abuan seperti ini nih teman-teman. Jadi rumah ini juga lebarnya 8, belakangnya 17, luas tanah totalnya itu 136 dengan luas bangunannya itu sekitar 106 meter persegi. Langsung aja kita lihat yuk. Ini adalah carportnya, muat untuk satu mobil. Di bagian bawah daripada carport ini udah dilapisi dengan keramik. Di sini ada warnanya itu warna beige dan juga warna hitam ya teman-teman. Nah untuk permukaan keramiknya ini permukaannya kasar jadi nggak licin. Kalau teman-teman mau nyuci mobil di sini pun masih bisa banget. Di sini karena udah ada juga satu keran air ya kayak gini nih. Nah jadi bisa kan buat nyuci mobil bagian depan. Nah di belakang daripada carport ini adalah pintu menuju ke bagian garasi. Nanti kita akan kulik dari bagian dalam rumahnya ya. Sekarang kita lihat di bagian kiri daripada carport. Ini kita lihat bagian tempat depannya ada box meteran listrik dan juga box meteran air. Box meteran listrik ini fungsinya ganda juga sebagai penomoran rumah. Nah di sini ini adalah taman tampak depannya, jadi masih spacious banget. Kalau di sini kurang lebih nih sekitar 3x5 ya untuk carportnya. Jadi sisanya ini sekitar 5 meteran nih teman-teman, dikalikan dengan 5 meter untuk bagian tampan depan rumahnya. Di sini udah ada nih pohon mangga. Kalau teman-teman suka mangga, asik banget nih, di bagian depannya udah ada pohon mangganya. Ini adalah terasnya, naik 2 step. Di sini bagian teras ini sekitar 1,2 meter ya teman-teman, dikalikan dengan sekitar 3 meteran. Di bagian lantainya ini udah dilapisi dengan keramik ukuran 40x40 warna abu-abu dengan permukaan kasar seperti ini. Di sini udah ada topiannya juga nih. Topian ini sampai ke sini. Kalau teman-teman mau ada serambi tampak depan rumah, teras buat duduk-duduk, bisa banget tambahin di bagian kiri, atau di sini taruh satu kursi untuk menghadap ke depan rumah juga bisa banget ya. Nah sekarang kita langsung aja masuk ke depan room, ke dalam rumahnya. Untuk pintunya di sini udah pintu double door, 2 daun pintu. Untuk kusennya udah dilengkapi dengan aluminium. Di sebelah daripada pintu ini sudah ada satu jendela seperti ini nih teman-teman. Memasuki rumah kamu akan ketemu langsung dengan ruang tamu yang terhubung juga dengan ruang makannya nih. Dan di bagian lantai 1 ini juga sudah disediakan di bawah tangga, itu dimanfaatkan sebagai kamar mandi ya teman-teman. Ini adalah kamar mandi di bawah tangganya. Kita turun 2 step ya teman-teman. Lalu kita akan langsung ketemu sama powder room. Jadi kenapa sebutnya powder room? Karena kamar mandi di bawah ini cuma ada toilet aja. Jadi di sini dilengkapi dengan satu toilet duduk, lalu juga ada tempat sabunnya, dan sudah dilengkapi juga dengan satu wastafel seperti ini yang dilengkapi dengan cermin di bagian depannya. Nah untuk di dekat wastafel ini pastinya biasanya dikasih colokan ya untuk electric shower kamu. Nah kalau bagian lantai daripada kamar mandi ini pakai keramik yang sama yang dipakai di teras belakang ataupun depan. Jadi keramiknya itu warna abu-abu ukuran 40x40 yang permukaannya kasar. Nah di bagian dindingnya ini, di kamar mandi ini dilapisi dengan keramik ukuran 20x40 berwarna coklat seperti ini, dan juga ada satu jendela yang menghadap ke taman bagian depan untuk sirkulasi udaranya. Nah di lantai 1 ini bagian kiri, tadi kan kita udah lihat ada carport kesambung sama garasi. Nah ini adalah garasinya. Garasinya gede banget, ukurannya kurang lebih sekitar 5 meter kalikan dengan 3 meteran nih teman-teman. Garasinya cukup luas. Di bagian
bagian atas ini sudah dilengkapi dengan 2 lampu downlight untuk penerangannya. Bagian bawah ini garasinya dilapisi dengan keramik ukuran 40x40 berwarna kekuningan seperti ini teman-teman, dengan permukaan yang kasar. Jadi oke banget. Di sini juga udah ada colokan listrik untuk kamu mau vakum mobil kamu ya. Nah, di sebelah kanan saya ini juga terdapat MCB untuk listrik di lantai satunya. Kalau kita lihat dari carport mengarah ke garasi ini ada pintu yang terbuat dari aluminium. Ini pintunya bisa dibuka tutup seperti ini nih teman-teman untuk akses keluar masuk, dan bisa juga kita sliding ke arah kanan untuk masukin mobil ya. Pintu sliding ini udah diganti juga nih teman-teman, jadi pintu sliding yang berbahan aluminium kayak gini ya. Lalu di belakang daripada garasi kita lihat nih, di belakang saya ini adalah dapurnya. Dapurnya juga spacious banget ya, kurang lebih untuk dimensinya ini sekitar 2,5 kali 3 meter nih teman-teman. Di meja dapur ini bentuknya L seperti ini ya teman-teman. Bagian atasnya ini sudah dilapisi dengan keramik. Nah, keramiknya ini ukuran 30x60, yang di bagian bawahnya ini warnanya krem, dan di bagian belakang backspace ini warnanya coklat seperti ini. Nah, ini adalah tempat untuk menaruh kompor. Di sini sudah ada lubang untuk selang daripada LPG, dan di sini sudah ada satu colokan juga ya untuk kitchen appliances kamu yang perlu elektronik. Dan di bagian ini adalah area mencuci. Jadi di sini cuci, di sini prepping, dan di sini untuk bagian area masaknya ya. Nah, untuk kitchen sink ini juga udah dapet. Di bagian bawahnya juga sudah dilengkapi dengan grease trap. Grease trap ini untuk menampung minyak dan juga kotoran supaya dia nggak menyumbat ke pembuangan ya. Untuk sirkulasi di bagian area dapur ini sudah dilengkapi dengan satu jendela yang bisa dibuka tutup menghadap ke taman bagian belakang. Untuk bagian depannya juga tinggal buka aja untuk pintu sliding yang mengarah ke garasi. Di rumah ini juga sudah dilengkapi dengan panic button ya teman-teman. Panic button ini untuk emergency, dan ini langsung tersambung dengan post security. Masih ada sisa lahan di bagian belakang yang masih gede banget nih. Yuk lihat yuk. Ini adalah area bagian belakang rumah ini. Di sini ada kanopi dikit ya, topian. Di bagian bawah ini dikasih teras kecil. Tapi kalau kalian ngelihat nih, masih ada space yang gede banget nih, sekitar 8 meter dikalikan dengan 4-5 meteran di bagian belakangnya teman-teman. Jadi kalau mau tambahin ada kamar di bawah masih bisa, atau mau gedein dapur dan tambah gedein ruang makan juga bisa banget di area belakang ini. Nah, untuk rumah ini sendiri udah di floor nih bagian belakangnya teman-teman. Ini aslinya kan taman ya. Ini udah di floor, dikasih keramik kayak gini, jadi udah rapi banget. Jadi kalau kamu masih belum punya budget buat renovasi rumah ini, masih bisa banget kamu langsung nempatin kayak gini juga oke banget ya. Nah, di depan saya ini di bagian bawah ini adalah ground tank. Jadi kalau untuk rumah di Summarecon ini ada 2 penampungan air, satu ground tank di bawah dan satu lagi di rooftop di lantai 3-nya ya. Nah, kalau misalnya ada ground tank pastinya ada pompa. Di sini udah ada space buat pompanya, udah disediain. Jadi dari ground tank air langsung ngalir ke toren atas. Bagian belakang ini ada bak kontrol ya, dan masih ada satu lagi colokan listrik. Kalau kamu mau area untuk nyucinya bisa banget tempatin di sini. Lalu di sini juga udah ada tangga untuk maintenance ke bagian atas. Selesai mereview untuk lantai satunya, kita naik yuk ke lantai 2-nya. Nah, sekarang kita sampai ke lantai 2-nya. Di anak tangganya ini nggak terlalu capek ya naik ke lantai 2-nya. Kalau bagian railing daripada anak tangga ini dikasih besi berwarna hitam, dengan selusur tangganya dikasih kayu ya, dengan cat warna kayu seperti ini. Nah, kalau kita lihat di lantai 2 ini sudah ada 2 kamar tidur. Sebelah kanan ini adalah kamar tidur untuk anaknya. Cukup spacious, kurang lebih sekitar 4x3, dilengkapi dengan satu jendela yang bisa buka tutup untuk sirkulasi udara ya teman-teman, yang menghadap ke taman bagian belakang. Dan di kamar ini juga udah dilengkapi dengan satu lampu downlight dan sudah ada instalasi AC, jadi tinggal pasang aja AC-nya. Di antara kedua kamar nih, kamar utamanya kan letaknya berseberangan. Sebelah kanan ini ada kamar mandi sharing ya. Ukuran kamar mandi ini cukup spacious, 1,5 x 2 meter, dan udah dilengkapi dengan wastafel yang ada cerminnya, lalu ada toilet duduk lengkap dengan jet washernya, dan ada area showernya nih teman-teman. Jadi ada kamar mandi basah dan kering untuk kamar mandi yang ada di lantai 2 ini. Lalu kalau kita lihat di bagian lantai, kamar mandi ini dilapisi dengan keramik yang sama seperti kamar mandi yang ada di lantai 1. Keramik ukuran 40x40 berwarna abu-abu dengan permukaan kasar. Di bagian dindingnya ini dilapisi dengan keramik yang sama juga dengan yang ada di lantai 1. Ukuran 20x40 berwarna coklat seperti ini. Lalu juga ada kombinasi keramik yang terdapat di area showernya. Nah, di bagian dinding ini juga sudah dikasih tempat sabun yang nempel ya, jadi modelnya kayak di hotel-hotel.
Nah, sekali lagi untuk di bagian wastafelnya ini udah dikasih tabletop dengan keramik berwarna hitam. Di bagian atasnya udah ada cermin, di sebelah kanan ini sudah terdapat colokan untuk electric shower. Kamar mandi ini dilengkapi dengan satu lampu downlight dan juga ada satu exhaust untuk sirkulasi udaranya. Untuk pintu daripada semua kamar rumah ini termasuk kamar mandi semua menggunakan pintu kayu, tapi untuk kamar mandi ini di bagian bawahnya ada lubang hawanya seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita akan mereview kamar utamanya, letaknya berseberangan dengan kamar tidur anaknya. Yuk lihat. Kamar tidur utama ini luas banget ya teman-teman, ukurannya itu sekitar 6 meter kali 3,5 meter. Di bagian tampak depan daripada kamar ini terdapat 3 panel jendela yang bisa dibuka tutup dan juga satu pintu yang terbuat dari kaca yang pinggirannya terbuat dari aluminium. Nah ini kalau kita buka itu mengarah ke balkon bagian depan rumah ini. Yuk. Nah balkonnya juga cukup spacious, mempunyai dimensi sekitar 1 meter dikalikan dengan 4 meter. Di bagian depan balkonnya ini udah ada railing terbuat dari besi yang dicat warna putih kayak gini. Nah kalau kita lihat di balkon ini menghadap ke bagian depan rumah. Dan nih di kamar tidur utama ini bisa ya kita tempatin untuk double bed, mau queen size ataupun king size di sini masih bisa muat. Kanan kirinya ini ada colokan dan juga ada kabel telepon. Ini buat nakas di samping daripada tempat tidur penempatannya. Lalu ini lurus saja dari ranjang itu bisa taruh lemari dan juga TV yang berseberangan dengan area ranjang ini. Di bagian sana juga udah dikasih tuh colokan untuk TV, colokan untuk telepon dan juga colokan untuk power outletnya. Di bagian kanan ini juga udah ada satu panel jendela kecil ya teman-teman untuk menerangi bagian sisi satunya dari ruangan ini. Selain private clubhouse, untuk di Sumarekon Bekasi ini juga udah lengkap banget. Pastinya kamu udah tahu ya. Di sini ada Mall Sumarekon Bekasi yang selalu ramai nih setiap waktunya, terutama weekend. Lalu di sini juga ada area BCBD, area yang bener-bener central district dari Bekasi banget. Di situ ada aneka kuliner dan juga ada rumah sakit serta sekolah-sekolah nih. Di sini sekolah udah ada Kipina, lalu juga ada sekolah BPK Penabur dan Global Mandiri serta Binus University. Nah, di dalam kawasan daripada Sumarekon Bekasi ini juga udah dilengkapi dengan pusat otomotif. Di sini juga ada pusat perbankan ya teman-teman dan juga bisnis. Di sini ruko-rukonya udah rame banget, aneka tenan juga untuk kuliner udah lengkap banget, nggak perlu keluar-keluar karena di sini adalah kota mandiri nih teman-teman. Selain itu di sini juga ditunjang dengan sarana seperti pasar modern, lalu ada juga untuk shuttle busnya. Dan kalau kita lihat ya, area Sumarekon Bekasi ini selalu bener-bener rindang dan bener-bener after sales-nya tuh bagus banget. Nah, bagus banget kan rumahnya, apalagi harganya juga affordable banget, bisa didapatkan dengan cara cash maupun KPR. Langsung aja makanya buruan kamu survei bareng aku ataupun konsultan expert kami di nomor yang ada di layar ya. Dan jangan lupa klik subscribe untuk channel YouTube Expert Project supaya kamu bisa mendapatkan update-update seputar properti yang